Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur buat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, dan kasih setiamu yang tidak pernah berakhir atas hidup kami. Sebentar, kami rindu kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, ajar kami dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan serta mengalami kuasa dari perkataan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jamahan ilahi. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 yang berbunyi demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Suatu hari, ada seorang wanita dengan dandanan yang bergaya menghadiri ibadah kami dan naik ke mimbar untuk minta didoakan. Ternyata di balik pakaiannya yang mewah itu ada sebuah tongkat yang tersembunyi yang menopang salah satu kakinya selama 20 tahun terakhir ini. Setelah didoakan, ia berseru, "Apa yang kau lakukan pada kakiku?" 3 kali ia berkata demikian. Dan kami melihat tongkat itu terjatuh dan wanita ini bisa berdiri kembali dengan normal. Wanita penterjemah kami menjawab, "Kami tidak melakukan apa-apa pada kaki Anda. Itu tangan Allah." Ia menjawab, "Kaki saya lumpuh sebelah dan saya menggunakan tongkat ini selama 20 tahun. Dan sekarang kaki saya sempurna." Kita tidak menyuruhnya sujud, namun ia berlutut menyembah Allah dan bersyukur sambil menangis dan berseru memohon belas kasihan Tuhan. Saya menemukan ketika Allah menjamah kita, itu adalah sentuhan kehidupan dan kuasa, menggetarkan dan mengubahkan. Bahkan manifestasinya sering terlihat secara jasmani sehingga orang-orang tahu bahwa itu perbuatan Allah. Lalu iman kepada Tuhan akan datang, kesadaran akan dosa dan pertobatan juga tiba, sehingga orang-orang berseru memohon pengampunannya. Allah menyembuhkan melalui kuasa firman-Nya. Namun hal terpenting adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda sudah mengenal Allah? Apakah Anda siap ketika berjumpa dengan Allah? Anda bisa saja dalam keadaan yang paling lemah saat ini, namun Allah sanggup menyelamatkan Anda. Sebaliknya, bisa saja Anda dalam keadaan paling kuat dan sehat, namun masuk neraka karena belum diselamatkan oleh anugerah-Nya. Puji Tuhan, saya sudah diselamatkan di detik saya percaya kepadanya. Anda pun dapat mengalaminya. Allah bermaksud melalui kuasa ilahi-Nya dalam diri Anda mengikuti pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan, sehingga Anda semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Anda mungkin bertanya, "Wiggles Word, adakah yang bisa Anda minta kepada Allah berkenaan dengan tubuh jasmani Anda?" Saya bersaksi bahwa sekarang di usia 65 tahun, saya ada dalam kondisi yang prima dan tidak ada yang perlu saya minta daripadanya. Dulu tidaklah demikian. Tubuh saya ini lemah dan tidak berdaya. Namun Allah menggenapi firman-Nya kepada saya. Ia sudah menanggung penyakit saya dan memikul penyakit saya. Dan oleh bilur-bilur-Nya saya sudah sembuh. Betapa luar biasanya pergi kemana-mana tanpa menyadari bahwa saya memiliki sebuah tubuh. Karena tidak ada satu penghambat pun di tubuh ini yang bisa saya rasakan. Yesus sudah menanggung penyakit kita. Ia sudah memikul segala kelemahan kita. Ia datang untuk memulihkan kehancuran kita.
Yesus begitu rindu untuk kita hidup serupa dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya, kuasa rohnya, berjalan dengan iman dan pemahaman akan firman-Nya. Itulah yang dimaksudkannya ketika Ia berkata bahwa Ia akan memberikan kuasa kepada kita untuk menghancurkan semua kuasa musuh. Ia akan menaklukkan segala sesuatu sampai semua yang ada menjadi selaras dengan kehendak-Nya. Apakah Ia sedang memerintah atas kesukaan-kesukaan Anda, kerinduan-kerinduan Anda, dan segala kehendak Anda? Jika Ia yang memerintah, maka Anda akan menjadi subjek dari kuasa pemerintahannya itu. Ia akan menjadi otoritas atas segala situasi Anda. Saat Ia yang berkuasa, maka segalanya harus tunduk kepada rencana dan kehendak ilahinya. Lihat apa yang Alkitab katakan. Tidak seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Betapa indahnya ketika Ia menjadi Tuhan dan pemimpin yang memerintah dan menguasai hidup kita. Untuk Dia memenuhi seluruh tubuh kita dengan rencana kebenarannya. Karena Anda berada di dalam Kristus, segalanya harus tunduk di bawah kakinya. Betapa ajaib Allah membuatnya demikian untuk Anda. Saat Anda tiba di sana, Anda menemukan kuasa ilahinya terus-menerus bekerja. Saya sangat percaya bahwa tidak seorang pun sampai kepada pewahyuan dan aktivitas karunia-karunia Roh Kudus sebelum mengalami janji Yesus untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang ajaib. Terima kasih buat baptisan Roh Kudus-Mu. Jangan kami diam dan menjadi stagnan, tapi biar kami terus makin dipenuhi dan makin serupa dengan Yesus. Bawa kami kepada kehidupan yang Engkau mau untuk kami berada di dalamnya. Sebuah posisi di mana Roh Kudus menguasai kami secara total. Bahkan tubuh kami bukan saja sehat, tetapi boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Memerintahlah atas seluruh aspek hidup kami, atas kesukaan kami, atas kehendak dan kerinduan kami, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bergeraklah dengan bebas dalam hidup kami, dalam segala manifestasi dari karunia-karunia Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman-Nya yang ajaib. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda semua sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.